Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mulyana. Saat ini saya semester 7 di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan dan hasil kerja praktik saya selama 3 bulan di di bagian Humas dan Publikasi Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Adapun judul penelitian dan laporan kerja praktik saya yaitu berjudul perancangan website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Nah, jadi peningkatan kualitas pelayanan dalam suatu institusi akademis telah menjadikan kebutuhan yang sangat penting karena hal tersebut berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan yang disajikan. Secara tidak langsung, peningkatan pelayanan tersebut menjadi indikator kualitas institusi akademik dan sekaligus menjadi media publikasi yang efektif. Nah, dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik pada saat ini, maka website terintegrasi adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemanfaatan website dapat berupa sarana pelayanan dalam penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan lengkap. Antara lain, informasi pendaftaran mahasiswa baru, kurikulum, bahan ajar, dan jadwal perkuliahan. Nah, dapat juga dijadikan media diskusi jarak jauh antara pengajar dan mahasiswa. Bertolak dari pentingnya sebuah informasi untuk disampaikan dan disajikan tepat waktu, maka sudah selayaknya program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina mempunyai wadah tersendiri untuk menyajikan berbagai informasi penting kepada seluruh mahasiswa, yaitu berupa website terintegrasi. Baiklah, setelah saya melaksanakan kerja praktek selama 3 bulan di bagian Humas dan Publikasi Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina, maka didapatlah identifikasi masalahnya dan rumusan masalahnya. Identifikasi masalah yang pertama yaitu informasi ataupun pengumuman yang disampaikan masih belum optimal dengan keterbatasan dan penyampaian hanya melalui grup pesan instan dan media sosial. Kemudian, belum adanya website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina yang dapat digunakan untuk keperluan dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait prodi Teknik Informatika. Nah, didapatlah rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Kemudian rumusan yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan metode waterfall pada perancangan website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Nah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu merancang website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan hasil dari implementasi perancangan website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Kemudian manfaatnya dibagi ke dalam dua hal, yaitu penulis dan untuk prodi itu sendiri. Manfaat yang pertama untuk penulis yaitu penulis dapat merancang website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah kerja praktek. Kemudian manfaat selanjutnya itu program studi dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan website sebagai media promosi dan sharing informasi. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan pihak kampus dalam memberikan informasi kepada mahasiswa, alumni, dosen, dan masyarakat umum. Selanjutnya itu metode kerja praktek. Nah, yang pertama tempatnya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tempat penelitian kerja praktek saya itu berada di bagian Humas dan Publikasi Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Kemudian waktu untuk melaksanakan kerja praktek yaitu selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Desember. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data ini kebagi dalam dua, menjadi ada primer dan sekunder. Data primernya itu yaitu berupa hasil wawancara dengan Ketua Prodi Teknik Informatika yaitu Ibu Armi Trilidia Devega Eskom MPDT. Kemudian data primer yang kedua yaitu daftar referensi website yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam perancangan website program studi selanjutnya ya. Nah, itu daftar referensi tersebut saya dapat dari Ibu Mutiara Ayu Mawada Eskom selaku pembimbing kerja praktek saya di bagian Humas dan Publikasi FTUIS. Kemudian data sekundernya itu berasal dari jurnal dan panduan pelaksanaan kerja praktek yang ada di Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina.
Dan data sekunder yang kedua yaitu jurnal dan penelitian terdahulu di internet. Metode pengumpulan data yang pertama itu observasi. Observasi saya laksanakan langsung di tempatnya, yaitu di bagian humas dan publikasi FTW. Kemudian wawancara sudah dijelaskan bahwasanya wawancara dilakukan kepada Ketua Prodi Teknik Informatika yaitu Ibu Armi. Selanjutnya studi literatur yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal terdahulu ataupun panduan KP dan jurnal yang didapat dari internet. Selanjutnya metode pengolahan data. Metode pengolahan data di sini sebagaimana dalam rumusan masalah yaitu menggunakan metode waterfall. Nah, tahapan metode waterfall sendiri yang pertama ada analisis, desain, pemrograman, pengujian dan pemeliharaan. Nah, setelah didapatkan data-data tersebut, maka didapatlah kerangka pemecahan masalah, di mana berikut adalah tampilan dari flowchart kerangka pemecahan masalah dalam perancangan website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina, di mana pada gambar ini dijelaskan bahwa alur yang pertama yaitu dimulai dengan studi pustaka, kemudian melakukan perancangan pokok masalah dan tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, desain, pembuatan kode program, pengujian, penerapan dan maintenance itu termasuk ke dalam metode waterfall untuk pengolahan datanya. Kemudian selesai hingga terbuatlah website Teknik Informatika. Berikut adalah hasil dari website Teknik Informatika yang berhasil saya buat. Berikut adalah tampilan dari website terintegrasi pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Jadi tampilannya itu lebih dominan ke berwarna biru navy dan warna kuning sebagai ciri khas dari Fakultas Teknik. Di sini sebagaimana rancangan sebelumnya bahwa pada halaman utama ini terdapat sebuah slider yang kebetulan pada saat ini slider itu berisi dengan informasi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina, dan ada beberapa tombol dan button untuk melihat profil prodi Teknik Informatika. Kemudian ada di sini jelaskan bidang-bidang keahlian yaitu software engineering, multimedia, cloud computing dan big data, dan artificial intelligence. Kemudian ada fakta program studi yang berisi mahasiswa aktif, dosen pengajar dan alumni. Kemudian ada tombol untuk bergabung dengan program studi Teknik Informatika dengan melakukan pendaftaran di situs web pmb.wis.ac.id. Kemudian di sini akan disajikan dengan berita dan liputan internal yang keseluruhan dari menu-menu yang ada di website ini seperti profil, akademik, kemahasiswaan, informasi PMB dan portal itu diatur oleh sebuah dashboard. Berikut adalah tampilan dashboard dari website Prodi Teknik Informatika, di mana dalam dashboard ini teman-teman bisa melihat ada sebuah navigasi. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard website Prodi Teknik Informatika. Pada halaman dashboard ini teman-teman bisa mengakses pada bagian navigasi untuk mengatur navigasi yang ada di halaman depan ataupun halaman utama website, di mana terdiri ada profil, akademik, kemahasiswaan, informasi dan sebagainya. Itu dapat diatur oleh menu navigasi ini. Kemudian ada page. Page ini berfungsi untuk menyimpan data sebuah halaman yang pernah diposting ataupun seperti berita dan sebagainya itu tersimpan di halaman page ini. Kemudian ada add post. Add post ini berisi tombol untuk memposting ataupun artikel ke dalam website utama Prodi Teknik Informatika seperti artikel, galeri, sorted list, trivia quiz, personality quiz, video dan audio. Kemudian pada postingan ini dapat kita kelola seperti postingannya, bagaimana, apakah kita akan merubah atau bagaimana. Kemudian slider postingan ini seperti yang ada di sini ya. Ini ada slider postingan. Kemudian ada fitur post, ada breaking news dan sebagainya. Kemudian ada pada kategori ini saya letakkan sebagai informasi, di mana informasi ini terbagi menjadi kategori berita dan peristiwa, liputan internal, pengumuman, undangan dan galeri. Kemudian galeri, untuk galeri tadi user itu digunakan untuk mengelola website ini. Di sini untuk saat ini user terdiri dari saya sendiri yaitu Indra Mulyana.
Kemudian di sini ada general setting atau pemutaran terakhir, di mana di sini bisa mengatur time zone, nama websitenya, dan mengatur footer dan sebagainya. Kemudian di sini juga bisa mengatur logo, kontak di sini, kemudian ada sosial media dan sebagainya. Jadi mungkin demikianlah presentasi dari laporan kerja praktik saya selama 3 bulan di bagian Humas dan Publikasi Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.